Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh Su Fenghan terasa dingin saat cambuk mengenai tubuhnya. Semua pikiran kacau di benaknya melonjak seperti banjir. Mereka menjadi eksistensi yang sangat kacau di dalam tubuhnya dan membuatnya merasa seperti sedang terkoyak. Langkahnya tanpa sadar melambat dan bahkan daunnya menjadi tidak stabil. Dia tidak bisa membayangkan cambuk macam apa ini yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat ini, Wang Lin menyerang. Dia tidak menyerang ke arah Su Fenghan, tetapi ke arah lotus Su Fenghan. Pada saat ini, rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan kainnya berkibar tertiup angin. Matanya bersinar seperti kilat, dan meskipun wajahnya pucat, dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Berdiri di atas daun lotus Su Fenghan, Wang Lin berbalik. Matanya cerah seperti obor saat dia melihat Su Fenghan. Dia berdiri di atas teratai, yang sama dengan berdiri di daun Su Fenghan. Meskipun pada kenyataannya ini tidak berpengaruh, secara simbolis, itu adalah serangan luar biasa pada pikiran seseorang. Su Fenghan akhirnya menekan semua pikiran kacau di benaknya. Hati daunnya telah melemah, dan ketika dia melihat Wang Lin berdiri di atas lotusnya, ekspresinya langsung memucat. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan dingin menatap Su Fenghan. Dia melambaikan lengan bajunya dan benar-benar duduk di atas teratai. Pada saat ini, kekuatan sungai dunia bawah menjadi lebih kuat, dan langsung mengelilingi teratai. Su Fenghan telah kalah dalam pertempuran Dao. Ekspresinya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia kemudian segera mundur dengan senyum mencela diri sendiri dan pada saat yang sama tangannya membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya langsung berkumpul di tangannya. Aku masih memiliki mantra asal. Dewa Iblis bentuk asal. Wajah Su Fenghan menjadi ganas. Dia sudah membenci musuh ini, yang namanya bahkan tidak dia ketahui, sampai ke tulang belulang. Energi asal berkumpul di tangannya dan kemudian api iblis hitam tiba-tiba terbentuk di antara tangannya. Api iblis ini seperti nyala lilin yang berkedip-kedip. Seolah-olah ada iblis pemakan hati yang berjuang di dalam nyala api. Dalam sekejap mata, api iblis menyerap sejumlah besar energi asal, menyebabkannya berkedip terang dan berkembang pesat. Itu mengeluarkan asap hitam tebal yang berubah menjadi bentuk iblis bertanduk tunggal. Penampilannya mirip dengan iblis yang tersebar, tapi tidak sekuat itu. Perasaan krisis yang kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Tangan kanannya membentur teratai dan kemudian dia melompat darinya. Kemudian tangan kanannya menekan di antara alisnya dan dia menyerang langsung ke arah iblis. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika dia mendekat, mata ketiga di antara alisnya mengeluarkan cahaya merah yang kuat. Lampu merah tidak menyebar tapi berkumpul. Saat ini dia terlihat sangat jahat. Saat iblis itu muncul, ia mengaum dan menggigit bahu Su Fenghan. Itu kemudian menyeretnya ke udara dan menelannya. Setelah selesai melahapnya, ia menoleh dan menatap Wang Lin. Itu kemudian menyerbu keluar sambil mengeluarkan raungan dan mengayunkan cakarnya. Cakar itu sepertinya merobek langit dan bumi, mengeluarkan nyaring yang keras. Saat ini, pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak. Mata ketiga di antara kedua alisnya langsung terbuka dan mengeluarkan seberkas cahaya berbentuk kipas. Tubuh iblis itu segera terkena cahaya merah berbentuk kipas dan terlihat seperti transparan. Bahkan Su Fenghan, yang seperti janin di dalam iblis, menjadi terlihat. Saat cakar iblis mendekat, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arahnya dan dia berteriak, "Berhenti!" Mantra stop turun seperti kekuatan besar, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini. Meskipun iblis segera pulih, jeda itu memberi Wang Lin kesempatan yang sangat baik. Saat ini iblis benar-benar dikelilingi oleh cahaya merah dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam dalam jumlah besar. Itu mengeluarkan semburan erangan yang menyedihkan dan jeritannya sangat keras. Bahkan Su Fenghan, yang berada dalam keadaan tidak aktif di dalam tubuh iblis, membuka matanya. Ekspresi Wang Lin pucat. Dia tidak bisa mempertahankan lampu merah dari lampu ketiga terlalu lama, karena mantra ini menggunakan terlalu banyak energi asal. Wang Lin hanya membuka mata ketiga selama 2 tarikan napas sebelum lampu merah menghilang. Namun,
Pada saat ini, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia mengangkat pedangnya dan pedang itu dengan cepat jatuh. Cop surgawi. Raungan menggelegar menggema di seluruh langit dan bumi. Apa yang dicincang bukanlah daging atau kekuatan, tetapi hukum dunia. Pada saat hukum dipotong, mantranya secara alami akan runtuh. Potongan ini juga memungkinkan Su Liguo untuk memainkan perannya. Niat pedang kuno yang padat segera memenuhi dunia. Pedang surgawi telah jatuh, tetapi iblis tidak terluka sama sekali dan mata Su Fenghan bersinar di dalam iblis. Namun, pada saat ini, apakah itu iblis atau Su Fenghan, keduanya tidak bergerak satu inci pun. Sesaat kemudian, retakan muncul pada iblis dan energi iblis keluar dari retakan tersebut. Setelah semua energi iblis hilang, Su Fenghan terungkap. Su Fenghan sudah mati. Jejak darah keluar dari sudut mulut Wang Lin. Membunuh seorang kultivator ilusori yin sangat sulit. Wang Lin menyingkirkan pedang surgawi dan mengulurkan tangan ke tanah. Dia mengumpulkan semua pecahan harta karun dan dengan cepat pergi. Adapun teratai iblis di dalam sungai dunia bawah, tidak menghilang karena suatu alasan. Sebaliknya, itu diserap oleh sungai dunia bawah dan perlahan-lahan disempurnakan. Ketika dia menyadari ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang bijaksana. Aku ingin tahu apakah perwujudan fisik Dao dapat disempurnakan menjadi harta ajaib. Pertempuran ini pasti akan menarik beberapa pembudidaya, jadi Wang Lin dengan cepat terbang pergi. Bahkan setelah dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, dia tetap tidak berhenti. Fragmen ini sangat luas, dan jauh lebih stabil daripada Reign Celestial Realm. Jika ini adalah alam surgawi hujan, pertempuran ini pasti akan menyebabkan pecahan itu runtuh. Wang Lin terbang selama 3 hari sebelum akhirnya melihat tepi di hadapannya. Pada titik ini, dia berhenti dan melihat sekeliling. Tak jauh dari situ, ada gunung yang dipenuhi guntur. Wang Lin menyerbu langsung ke arah gunung. Dia menggunakan pedang surgawi untuk membuat gua sebelum duduk dan berkultivasi. Selama pertempuran dengan Su Fenghan, Wang Lin menggunakan Heavenly Chop dan Third Eye, sehingga energi asal di dalam tubuhnya dikonsumsi. Namun, dia telah melahap 2,5 kilatan petir surgawi yang tidak dimurnikannya tetapi disimpan di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat menyempurnakannya dan memulihkan energi asal yang dia gunakan dalam pertempuran. Selain itu, tempat ini adalah alam surgawi guntur, jadi semua yang ada di sini, termasuk tanaman dan pegunungan, mengandung guntur. Ini seperti tanah suci bagi Wang Lin, dan berkultivasi di sini akan jauh lebih cepat daripada di luar. Dia seperti ikan di air. Saat berkultivasi, Wang Lin mengeluarkan teratai dari sungai dunia bawah. Teratai itu suram, dan pada saat ia meninggalkan sungai dunia bawah, itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Wang Lin mengamatinya sejenak sebelum meletakkannya kembali ke sungai dunia bawah. Kemudian dia mengeluarkan semua potongan yang telah dia kumpulkan. Dari pecahan itu, dia bisa tahu bahwa ini adalah harta karun berbentuk vas. Fluktuasi surgawi yang datang pada mereka sangat aneh. Itu tampak seperti energi spiritual surgawi tetapi juga tidak. Sambil melihat pecahan itu, Wang Lin mulai berpikir. Kemudian matanya tiba-tiba menyipit dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini alat asal yang hancur? Su Fenghan itu adalah seorang kultivator ilusori yin, jadi mengapa dia tidak memiliki tas pegangan? Wang Lin bingung dengan ini setelah dia membunuh Su Fenghan. Setelah Su Fenghan meninggal, tubuhnya menghilang. Perasaan Wang Lin menyebar dan dia menemukan bahwa dia tidak meninggalkan tas pegangan. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Tingkat kultivasi orang itu sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak menyiapkan harta magis untuk perjalanan ke alam surgawi guntur ini, dia masih harus menyiapkan beberapa pil. Selain itu, jika dia mendapatkan keuntungan, dia tidak bisa hanya memegangnya di tangannya. Wang Lin mengerutkan kening dan benar-benar bingung. Pasti ada beberapa alasan yang saya tidak tahu, atau ada metode penyimpanan yang tidak diketahui orang luar. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan tentang teratai iblis di dalam sungai dunia bawah. Mungkinkah? Mata Wang Lin bersinar dan dengan pikiran sungai dunia bawah muncul di sekitarnya. Sungai dunia bawah dibentuk oleh daunnya, jadi ukurannya bisa berubah. Tangan kanan Wang Lin menghantam sungai dunia bawah,
menyebabkan sejumlah besar roh yang kesal di dalam mengeluarkan lotus iblis Su Fenghan. Matanya bersinar saat dia menatap lotus iblis. Benda ini tidak bisa meninggalkan sungai dunia bawah terlalu lama, atau akan menghilang. Hanya dengan berada di dalam sungai dunia bawah, pembuangannya bisa diperlambat. Pada saat ini, api iblis telah padam, meninggalkan teratai yang suram. Tangan Wang Lin membentuk segel dan energi spiritual surgawi berkumpul di matanya. Dia melihat ke arah teratai. Sepertinya ada aura mendung di dalam teratai, tetapi aura ini tidak mati, dan perlahan berputar. Ketika Wang Lin melihatnya, putarannya segera dipercepat dan dia samar-samar bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari dalam. Sepertinya itu menggunakan beberapa metode misterius untuk keluar melalui tatapan Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Tidak hanya dia tidak menarik pandangannya, dia bahkan memberikan aura aneh itu kesempatan untuk keluar. Gas hitam itu keluar dan segera berubah menjadi iblis yang mencoba melahap Wang Lin. Saat iblis mencoba melahap Wang Lin, tubuhnya segera menggigil seolah-olah telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Itu menjerit dan segera berbalik untuk kembali ke lotus iblis. Namun, sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin menyerbu dan mengejarnya sambil mengeluarkan semburan guntur. Dia langsung menangkap iblis. Saat iblis itu mengeluarkan jeritan cemas, ia diseret kembali ke tubuh Wang Lin. Aku tidak bisa memurnikan iblis yang tersebar, tapi iblis sekecil itu tidak memiliki kesempatan. Mata Wang Lin tenang saat jeritan iblis ditenggelamkan oleh guntur. Jeritan itu semakin lemah dan semakin lemah hingga benar-benar lenyap dan iblis dimangsa oleh jiwa asalnya. Pembudidaya biasa tidak memiliki kemampuan melahap seperti ini. Biasanya, ini berasal dari beberapa metode kultivasi iblis. Adapun Wang Lin, ini karena dia adalah pemakan jiwa. Setelah melahap iblis, mata Wang Lin memancarkan cahaya gelap seolah mengandung jejak energi iblis. Namun, guntur segera melintas di matanya, menghilangkan semua energi iblis, dan Wang Lin kembali normal. Dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak hanya semua energi asalnya telah pulih, tetapi juga sedikit meningkat. Seolah-olah semua energi asal telah dikompresi. Setelah gas hitam menghilang, bagian dalam teratai tidak lagi mendung dan Wang Lin dapat melihat ruang lain di dalam teratai. Ada 4 manik-manik jernih yang memancarkan cahaya terang mengambang di dalamnya. Namun, mereka terlihat tidak stabil, seperti bisa rusak kapan saja. Tepat pada saat ini, Wang Lin melihat ke atas dan 1 manik kristal runtuh dan menghilang. Melihat manik-manik kristal lainnya akan runtuh, tangan kanan Wang Lin segera meraih 2 manik. Saat dia hendak mengambil yang ketiga, manik itu roboh. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik tangan kanannya dengan 2 manik di dalamnya. Setelah mengeluarkannya, manik-manik itu berhenti runtuh. Perasaan Wang Lin memasuki manik-manik dan dia langsung terkejut. Sungguh mantra yang menarik, menggunakan sesuatu yang dibentuk oleh Dao sebagai tas pegangan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengerti mengapa Su Fenghan tidak memiliki tas untuk dipegang. Menggunakan Dao seseorang untuk membentuk ruangnya sendiri dan menyimpan barang berharga di dalamnya untuk perlindungan maksimal. Mantra ini sangat praktis. Pada saat ini, setelah teratai kehilangan manik kristal dan gas hitam, ia layu dengan cepat. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu, itu benar-benar layu dan akhirnya menghilang. Wang Lin menarik pandangannya dan menghancurkan salah satu manik kristal, menyebabkan botol pil muncul. Botol itu masih tertutup lilin, yang artinya belum pernah dibuka sebelumnya. Su, yang sangat halus terukir di botol. Setelah memecahkan lilin, bau energi spiritual surgawi keluar, membuat seseorang merasa sangat nyaman baik secara fisik maupun mental. Hanya ada 1 pil di dalam botol, dan meskipun Wang Lin tidak mengetahui efek dari pil tersebut, itu sama sekali tidak normal. Setelah melihatnya lama sekali, Wang Lin menyingkirkan pil itu dan memecahkan manik lainnya. Ada kilatan cahaya dan jimat muncul. Jimat ini terlihat sangat biasa dengan tidak ada yang aneh tentangnya. Ada rune sederhana yang digambar di atasnya menggunakan Chin Nabar. Apa ini? Wang Lin terkejut, dan dia mengambil jimat untuk melihat lebih dekat. Ini tampak seperti jimat yang dia lihat di hari-hari awal kultivasi yang digunakan oleh pembudidaya tingkat rendah. Jika Su Fenghan menyimpannya di dalam daunnya,
itu tidak mungkin normal. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah melihat apakah untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah merenung sebentar, dia menyingkirkan jimat itu dan tidak lagi memikirkannya. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia langsung keluar dari gua. Penjaga surgawi mengikuti dan bergabung dengan bayangannya. Tepat sebelum gunung guntur adalah tepi pecahan. Ada bidang guntur di tepi fragmen. Petir itu seperti rantai berkarat yang menjulur ke dalam kegelapan. Di Rain Celestial Realm, ada transfer array. Namun, guntur di guntur Celestial Realm terlalu kuat untuk menempatkan array transfer, jadi perjalanan bergantung pada kekuatan kaki seseorang. Wang Lin merenung, dia tidak terburu-buru meninggalkan fragmen ini, tetapi dengan hati-hati mencari lokasi manapun dengan fluktuasi energi spiritual surgawi. Saat dia terbang, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dua sinar energi pedang terbang ke arahnya dari depan. Ada seorang pria dan wanita di dua sinar energi pedang itu. Pria itu mengenakan jubah biru tua dengan rambut panjang yang diikat dengan pita biru. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki penampilan yang luar biasa. Wanita itu terlihat berusia sekitar 28 tahun, dan meskipun penampilannya juga cantik, mata Phoenix-nya terlihat jahat, dan membuatnya terlihat seperti memiliki temperamen yang aneh. Saat keduanya terbang, mereka melihat sekilas Wang Lin, dan keduanya tidak bisa membantu tetapi berhenti. Mereka dengan hati-hati menyebarkan indera mereka dan sedikit lega menemukan bahwa Wang Lin hanya berada di puncak tahap akhir Ascendant. Keduanya saling memandang dan tanpa sepatah kata pun terbang jauh. Saat keduanya menyelidiki kultivasi Wang Lin juga melihat kultivasi mereka. Keduanya berada di puncak tahap akhir Ascendant dan belum menerobos. Mereka tidak memiliki banyak energi asal di dalam jiwa asal mereka, tidak seperti dia, yang telah mencapai titik jenuh. Keduanya tidak ingin ada masalah dan segera pergi. Wang Lin hanya melihat satu kali sebelum menarik pandangannya dan terus melihat ke tanah. Thunder Celestial Realm telah dibuka berkali-kali, jadi panen setiap kali akan berkurang. Namun, begitu ada panen, ada kemungkinan besar untuk menjadi harta karun berkualitas tinggi. Wang Lin memiliki pengalaman dari Rain Celestial Realm, jadi itu jauh lebih mudah. Dalam sekejap, sisa bulan itu berlalu. Wang Lin tidak bertemu banyak pembudidaya, hanya 3-5 orang. Di antara mereka, dia belum melihat kultivator Illusory Yin. Kebanyakan dari mereka adalah Ascendant, dan bahkan ada satu transformasi jiwa. Wang Lin mencari seluruh fragmen sekali dalam 1 bulan dan tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, dia berhenti mencari dan bergerak dengan kecepatan penuh kembali ke tempat dia memulai. Pada hari ini, saat Wang Lin terbang, matanya tiba-tiba menyipit. Di tanah di kejauhan, formasi pembatasan tiba-tiba muncul. Meskipun pembatasan ini disembunyikan, jelas bagi master pembatasan seperti Wang Lin. Dia ingat dengan jelas bahwa dia belum pernah melihat batasan ini ketika dia lewat di sini sebelumnya. Setelah melihat beberapa kali, Wang Lin mendarat. Batasan ini tidak terlalu besar, hanya lebarnya sekitar beberapa ribu kaki. Apa yang luar biasa tentang pembatasan ini adalah bahwa hal itu terkait dengan gunung di dekatnya, jadi sangat tersembunyi dengan baik. Jika Wang Lin tidak yakin bahwa tidak ada batasan di sini sebelumnya, maka dia bisa dengan mudah melewatkan ini. Namun yang lebih penting adalah energi spiritual surgawi yang dilepaskan oleh pembatasan ini. Pembatasan ini mengandung energi spiritual surgawi yang menyatu dengan sekitarnya. Ini luar biasa. Namun, justru energi spiritual celestial inilah yang menjadi kekurangannya. Bagaimanapun, ini adalah dua jenis energi spiritual celestial, dan mereka tidak akan sepenuhnya bergabung dalam waktu singkat. Wang Lin menarik pandangannya dan menyimpulkan batasan dalam pikirannya. Saat dia hendak melangkah keluar, dia memikirkan sesuatu. Tunggu, betapa cerdiknya pembatasan ini, celah seperti itu seharusnya tidak ada. Energi spiritual celestial bisa saja dihilangkan, membuat batasan itu semakin tersembunyi. Dengan betapa terampilnya orang yang mengatur pembatasan, orang itu seharusnya tidak membuat kesalahan seperti ini. Wang Lin sedikit mengerutkan kening sebelum menyebarkan akal dan tidak menemukan petunjuk sejauh beberapa kilometer. Dia merenung sejenak dan bergumam, aneh, jelas ada aura pembatasan, tapi saya tidak melihat batasan. Mungkinkah saya melihat sesuatu?
Matanya berbinar sebelum menghilang di cakrawala. Dia terbang menuju tepi fragmen dan menghilang sama sekali. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, di batas 100 kaki ke sisi gunung, Riak muncul dan 2 orang berjalan keluar. Keduanya adalah pria dan wanita yang ditemui Wang Lin 1 bulan lalu. Wanita itu menatap dengan kebencian di mana Wang Lin menghilang dan berkata dengan ketidakpuasan, "Bukankah kamu mengatakan bahwa pembatasan kamu dapat menggabungkan palsu dengan kenyataan dan menarik semua kultivator pada fragmen ini? Kenapa orang itu tidak dibodohi barusan?" Pria di sampingnya sedikit mengernyit dan berkata, "Mungkin orang itu belum benar-benar pergi. Kita seharusnya tidak muncul begitu saja." Wanita itu dengan dingin berkata, "Jangan mencoba mengelak dari topik ini, saya mengajukan pertanyaan." Pria itu menghela nafas dan berbisik, mungkin dia melihatnya. "Jangan terlalu memikirkan orang lain. Apa kau tidak mendengar orang itu bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia bahkan tidak bisa melihat ada batasan? Sebelumnya, saya mengatakan kepada Anda untuk meninggalkan lebih banyak kekurangan, tetapi Anda terlalu merasa benar sendiri." Wanita itu agak tidak puas dan nadanya menjadi lebih buruk. Pria itu mengungkapkan sedikit penghinaan di matanya, tapi itu sangat tersembunyi. Dia dengan jelas berkata, "Penggarap yang datang ke alam surgawi petir adalah orang-orang yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan sangat cerdas. Jika saya meninggalkan terlalu banyak kekurangan, tidak ada yang akan percaya. Jika saya tidak meninggalkan kekurangan sama sekali, bahkan jika kultivator langkah kedua datang, saya yakin mereka tidak akan melihatnya." Kilatan niat membunuh muncul di mata wanita itu dan dia tersenyum dingin. "Li Yuan, kamu punya nyali. Apakah Anda mengatakan waktu kultivasi saya terlalu singkat?" Pria itu merenung untuk waktu yang lama dan dengan hormat berkata, "Jiwa hidup saya ada di tangan keluarga wanita saya, bagaimana saya berani?" Wanita itu dengan dingin berkata, "Ada baiknya kamu ingat. Jika bukan karena kakek saya, yang mengasihani Anda dan memberi Anda pil, Anda akan mati 100 tahun yang lalu dengan luka-luka Anda." Li Yuan mengungkapkan ekspresi pahit dan menghela nafas. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbisik, "Cepat kembali ke batasanku, seseorang akan datang." Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Wanita itu bahkan lebih cepat dan langsung melangkah ke Riak. Keduanya memasuki Riak dan segera Riak itu menghilang. Bahkan jika seseorang mengecek dengan akal mereka, yang akan mereka lihat hanyalah batu biasa. Sinar energi pedang datang dari jauh dan mengelilingi area sebelum mendarat. Kemudian cahaya menghilang, menampakkan seorang pria parubaya. Orang ini menatap batasan dan berseru. Setelah melihat dengan hati-hati untuk waktu yang lama, matanya berbinar dan perasaan divine-nya menyebar. Ketika dia tidak menemukan kelainan, matanya mengeluarkan cahaya misterius. Dia merenung sebentar sebelum mundur beberapa langkah dan menamparkan tas pegangannya. Sinar cahaya putih segera keluar. Saat mendarat di samping, benda itu berubah menjadi boneka yang terbuat dari kayu. Boneka itu memiliki prasasti dan tanda terukir di atasnya yang mengeluarkan semburan cahaya putih. Tangan pria parubaya itu membentuk segel dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan satu ujung jarinya, boneka kayu itu mulai bergerak perlahan. Menjadi lebih fleksibel sampai akhirnya seperti orang sungguhan. Itu melompat ke dalam batasan, dan setelah berjalan beberapa langkah, mata pria parubaya itu bersinar, dan dia berteriak, "Ledakan!" Tubuh boneka itu bergetar, cahaya putih semakin kuat, dan dengan keras, tubuh boneka itu roboh. Guncangan dari keruntuhan dengan cepat menyebar dan merusak pembatas, memperlihatkan lubang yang disembunyikan oleh pembatas. Mata pria parubaya itu mengungkapkan kegembiraan. Dia menamparkan tasnya yang dipegang dan mengeluarkan boneka lainnya. Boneka ini langsung terjun ke dalam lubang di bawah kendali pria parubaya itu. Tak lama kemudian, mata pria itu menunjukkan ekstasi dan dia masuk ke dalam lubang tanpa ragu-ragu. Tepat setelah dia masuk, dia segera menjerit dan jiwa asalnya keluar dari lubang yang dipenuhi ketakutan. Namun, saat dia pergi, bayangan hijau keluar dan menariknya kembali. Riak muncul sekali lagi dari batu sejauh 100 kaki dan Li Yuan dan wanita itu berjalan keluar. Melihat lubang itu, Li Yuan menghela nafas dan menoleh. Adapun wanita di sampingnya, dia menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia berjalan ke lubang dan kemudian mengulurkan tangannya seolah dia sedang membelai sesuatu.
Dia dengan lembut berkata, "Jadilah baik, makan satu lagi dan kita akan pindah tempat. Kali ini saya pasti akan membiarkan Anda makan sampai kenyang di Thunder Celestial Realm." Menarik, sosok Wang Lin muncul tidak jauh. Dia tidak pernah pergi tetapi menggunakan ilusi sebagai penyamaran dan melihat pertunjukan yang bagus. Ekspresi wanita itu berubah saat dia berbalik dan menatap Wang Lin, yang tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Li Yuan melangkah maju, berdiri di depan wanita itu. Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Rekan kultivator, sebelumnya, kami menyinggung Anda dengan masalah pembatasan. Sekarang juga, kenapa kamu membuang-buang waktu dengannya? Tingkat kultivasi orang ini sama dengan kita. Jika kita berdua menyerang, kita bisa memberinya makan untuk hewan peliharaan saya." Wanita itu mendengus dingin dan menyerang ke depan. Dia menamparkan tas pegangannya dan kipas bulu segera muncul. Kipas itu terbang dengan niat membunuh yang sengit ke arah Wang Lin. Li Yuan tersenyum pahit saat tangan kanannya membentuk segel dan batasan segera muncul. Pembatasan digabungkan bersama dan mulai menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang, dia bisa dianggap sebagai kultivator langkah pertama teratas. Pada saat ini, dia menyerbu ke depan dan menjentikkan jarinya, menembakkan petir. Guntur menghantam kipas bulu. Guntur menghilang dan kipas bulu roboh tanpa kemampuan untuk melawan. Karena harta magisnya dihancurkan, serangan balasan itu menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan dia mengeluarkan darah. Dia kemudian mengambil beberapa langkah mundur dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Wang Lin hanya mengambil satu langkah. Alih-alih kipas angin, yang lebih diperhatikan Wang Lin adalah pembatasan Li Yuan. Batasan tersebut dibagi menjadi 18 batasan yang tumpang tindih dan saling berhubungan. Pembatasan ini sangat aneh, jika seseorang melihatnya murni dengan maksud untuk memecahkannya, akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Namun, sekarang ini adalah pertarungan. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mencoba untuk memecahkannya tetapi mengangkat tangannya. Guntur di dalam jiwa asalnya muncul sekali lagi, membentuk telapak tangan raksasa. Telapak tangan menabrak langsung ke 18 batasan yang tumpang tindih dan saling berhubungan. Setelah beberapa poni, 18 batasan runtuh satu persatu karena mereka tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan. Setelah semua batasan dicabut, telapak tangan masih belum hilang dan mendarat langsung di dada Li Yuan. Li Yuan batuk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Saat ini, Wang Lin mengambil langkah kedua dan langsung melangkahi kedua orang itu. Dia tiba di sebelah tempat batasan itu dan melihat ke bawah ke dalam lubang. Ada awan energi yin hijau di dalam lubang. Pada saat Wang Lin melihat ke bawah, energi yin terbang keluar, membentuk tengkorak besar yang mengeluarkan cahaya hijau dan segera bergegas melahap Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh dan dia dengan lembut berkata, "Hantu surgawi." Pada saat ini, wanita itu mengungkapkan ekspresi ngeri dan berteriak, melahap dia. Tengkorak yang dibentuk oleh hantu surgawi mengeluarkan cahaya hijau yang membuat dunia terlihat hijau. Saat ia bergegas menuju Wang Lin, ada kilatan cahaya dari antara alis Wang Lin dan Karmawi tiba-tiba muncul. Saat cambuk itu muncul, ia langsung menghantam hantu surgawi. Hantu surgawi mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan sejumlah besar gas hijau dilepaskan dari tubuhnya. Itu akan mundur, tapi bagaimana Wang Lin bisa melepaskannya? Cambuk karma segera melilitkan hantu surgawi dan menariknya kembali. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan segera melemparkan hantu surgawi ke dalam. Dengan ini, peluang untuk memperbaiki pelindung langit kedua akan jauh lebih besar. Wang Lin berbalik dan memandang Li Yuan dan wanita itu. Wanita itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang ini dapat dengan mudah menangkap hantu surgawi yang telah dibesarkan oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Wang Lin memandang Li Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Tatapannya seperti pedang yang langsung melihat ke dalam hati Li Yuan. Ekspresi Li Yuan tidak mengungkapkan kepanikan apapun dan malah menjadi lebih tenang. Tidak ada ketidaknyamanan saat dia dengan hormat berkata, "Senior pasti bertanya-tanya mengapa junior tidak pergi ke sana dan melanggar batasan itu sendiri." Wang Lin memandang Li Yuan.
Kecerdasan orang ini jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita dan tidak biasa sama sekali. Dari apa yang dia dengar dari mereka berdua, orang ini telah diselamatkan oleh keluarga wanita tersebut, namun harganya telah menyerahkan nyawanya. Namun, Wang Lin selalu merasa bahwa pertobatan mereka sebelumnya telah dipimpin oleh orang bernama Li Yuan, seolah-olah dia mencoba untuk menunjukkan sesuatu. Ekspresi Li Yuan tetap netral, lalu dia mengungkapkan ekspresi ketulusan dan berkata, "Di masa lalu, saya menemukan peta kuno yang menggambarkan area terlarang di alam surgawi Guntur sebelum alam surgawi Guntur runtuh. Junior yakin bisa menemukan tempat itu selama masih ada. Mengenai batasan di sana, Junior 70% yakin untuk melanggarnya." Ekspresi Wang Lin tidak berubah dan dia tidak berbicara. Kalau Junior tidak salah, ada alat asal di dalam tanah terlarang. Ini adalah alat asal yang sepenuhnya dipelihara. Jika batasan dapat dihapus, senior dapat mengambil setengah dari alat asal. Wanita di samping Li Yuan membuka mulutnya, namun pada akhirnya dia memilih untuk tetap diam. Wang Lin memandang Li Yuan. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan mengangguk. "Oke, tapi..." Saat Wang Lin berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Tubuh wanita itu segera bergetar dan bayangan seperti hantu ditarik keluar 3 inci dari tubuhnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Wajah wanita itu pucat pasi, seolah-olah dia kehilangan banyak energi. "Saya perlu mendapatkan jiwa sebagai tindakan pencegahan keamanan." Bayangan itu memadat menjadi bola cahaya dan Wang Lin memasukkannya ke dalam tasnya. Ekspresi Li Yuan netral, tapi dia sangat waspada di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kecerdasan orang ini tidak di bawahnya. Orang ini memutuskan untuk mengekstrak jiwa wanita ini daripada dirinya. Mungkinkah orang ini telah melihat sesuatu? Selain itu, saya sangat tertarik dengan metode yang Anda gunakan untuk menyembunyikan batasan Anda. Pandangan Wang Lin tertuju pada Li Yuan. Li Yuan merenung sedikit sebelum mengeluarkan sepotong batu giok dan menghabiskan waktu lama untuk menandainya. Dia kemudian memberikannya kepada Wang Lin dan berkata, "Karena senior tertarik, maka junior tidak akan pelit." Wang Lin menangkap giok itu. Setelah memindainya dengan akal, dia segera mengerutkan kening. Pada saat ini, meskipun Li Yuan menundukkan kepalanya, dia masih melihat kerutan tipis yang dimiliki Wang Lin. Dia berpikir, kultivator ini aneh dan sangat berpengetahuan, atau dia tidak akan melihat batasan saya sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa luas pengetahuannya, dia tidak dapat melihat melalui metode pembatasan saya. Sambil memikirkan sumber pembatasannya, Li Yuan merasa agak tertekan. Wang Lin memang tidak memahami batasan ini. Bahkan dengan pemahamannya tentang batasan, ketika dia pertama kali melihat batasan di batu giok, dia merasa seperti dia tidak bisa membedakan kepala dari ekor. Pembatasan ini jelas berbeda dari pembatasan yang telah dia pelajari, dan bahkan mungkin bukan batasan celestial. Ketika dia mulai mengamati bagian dalam giok, 10 patung muncul. Ketika dia mencoba untuk memahaminya, mereka mulai tumpang tindih dan menyebabkan pikirannya terguncang. Wang Lin menarik akalnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia berhasil menemukan sesuatu yang familiar di dalamnya. Dia tidak menunjukkannya tetapi menyimpannya dan dengan lembut berkata, "Pimpin jalan." Li Yuan dengan cepat mengangguk dan tiba di sebelah wanita bernama Ge. Namun, wanita itu mengusirnya dan dengan mendengus melompat pada sinar energi pedang sebelum terbang ke kejauhan. Li Yuan tidak keberatan. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin sebelum seberkas cahaya muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke langit. Wang Lin tidak terburu-buru mengikuti di belakang mereka. Matanya berkedip saat dia memeriksa Li Yuan. Mungkin ada informasi benar dan salah dalam pidatonya. Saat ini saya mulai bertanya-tanya apakah dia menghitung semua ini sejak dia pertama kali melihat saya. Jika itu masalahnya, maka rencananya berjalan terlalu dalam. Wang Lin selalu curiga pada orang lain. Meski Li Yuan terlihat biasa-biasa saja, Wang Lin selalu merasakan sesuatu yang misterius saat berbicara dengannya. Jika yang dia katakan itu semua benar, maka saya bisa melupakan masalah ini. Namun, jika ada kebohongan yang tidak menguntungkan bagiku, maka aku akan membunuh keduanya. Niat membunuh Wang Lin sangat tersembunyi. Wanita bernama Ge itu dipenuhi dengan kebencian, tapi dia tidak berani melampiaskannya pada Wang Lin.
Namun, hatinya dipenuhi dengan kebencian pada Li Yuan. Jika bukan karena masalah dalam pembatasan Li Yuan, bagaimana itu bisa menarik orang itu? Saya baru saja berhasil membuat koneksi dengan hantu surgawi saya, dan itu diambil oleh orang itu. Selain itu, jika orang itu menginginkan keamanan, mengapa dia mengambil jiwaku tapi bukan Li Yuan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia membenci Li Yuan. Tepat pada saat ini, Li Yuan terbang di samping wanita itu. Dia melihat ke depan dan berkata, "Saya ingat tempat itu tidak ada di pecahan ini. Kita harus melewati area guntur itu untuk menemukannya." Wanita bernama Ge itu mendengus dingin dan tidak berbicara. Namun, suara Li Yuan tiba-tiba muncul di benaknya. "Nona Ge, aku sudah membungkus indera keenamku dengan batasan, jadi dia tidak bisa mendengar kita. Orang ini mendengar pembicaraan kita tadi, jadi dia tahu bahwa jiwa hidup saya ada di tangan keluarga Anda. Selama dia mengontrol Anda, dia mengontrol kami berdua. Namun, Nona yakinlah, saya pasti akan menemukan cara untuk mengambil jiwa hidup Anda." Suara Li Yuan sangat hati-hati, tetapi itu mengungkapkan ketulusan dan tekad. Meskipun wanita bernama Ge mendengus dingin, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Sepertinya dia setidaknya mempercayai penjelasan Li Yuan. Beberapa hari kemudian saat ketiganya terbang, ujung pecahan itu muncul. Untaian guntur meluas ke kegelapan seperti rantai. Begitu mereka berada di tepi fragmen, Li Yuan berbalik dan dengan hormat berkata, "Senior, rantai petir ini mengandung banyak kekuatan. Bahkan pembudidaya yang kuat harus sangat berhati-hati terhadap mereka. Senior, harap berhati-hati." Saat berdiri di sini, seseorang bisa mengalami keagungan dan kekuatan dari alam surgawi petir. Disinilah orang bisa merasakan betapa rusaknya guntur celestial realm. Jika seseorang melihat dari atas, tepi pecahan itu adalah bentuk zigzag yang tidak beraturan. Seolah-olah sepasang tangan raksasa telah merobek pecahan-pecahan itu. Di pinggirnya ada lapisan-lapisan tanah yang rusak yang menjulur ke bawah. Tidak ada akhir yang terlihat, hanya kehampaan yang tak berujung. Seolah-olah fragmen ini mengambang di kehampaan. Saat berdiri di sini, orang bisa mendengar gemuruh-gemuruh di depan mereka. Suaranya terkadang kuat dan terkadang lemah. Ini menciptakan ilusi yang membuat orang tidak tahu di mana mereka berada. Seolah-olah mereka berada di pusat dunia dan mereka menginjak kehampaan. Di sisi pecahan, untaian guntur berkedip. Untaian guntur ini sepertinya dipaku ke sisi pecahan dan meluas ke dalam kehampaan. Untaian guntur tumpang tindih, membentuk rantai. Meskipun mereka terlihat seperti mengarah ke kehampaan, Wang Lin bisa membayangkan mereka terhubung ke fragmen lain di sisi lain. Seluruh alam surgawi guntur ini terhubung bersama dengan rantai guntur ini. Itu seperti kabel yang menghubungkan sebagian besar fragmen dari alam surgawi guntur yang runtuh. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas di alam surgawi guntur, mereka akan segera melihat semuanya. Semua fragmen dihubungkan bersama dengan rantai guntur ini, memungkinkan alam surgawi guntur yang rusak untuk tetap berdiri. Setelah merenung sebentar, Wang Lin fokus dan menatap Li Yuan dan wanita bernama Ge. "Bagaimana kalian berdua bisa melewati rantai petir ini?" Li Yuan telah mengamati dengan cermat ekspresi Wang Lin dan menemukan sedikit kebingungan ketika mereka tiba di tepi fragmen dan melihat rantai guntur. Ini mengkonfirmasi spekulasinya bahwa ini adalah perjalanan pertama orang ini ke Thunder Celestial Realm. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, Li Yuan dengan hormat berkata, "Kunci untuk melewati rantai petir bergantung pada Nyonya Ge." Wanita bernama Ge mendengus saat dia menamparkan tas pegangannya dan pedang besi hitam terbang. Pedang ini terlihat sangat normal tanpa sesuatu yang istimewa. Namun, setelah muncul, Wang Lin memperhatikan Li Yuan mengungkapkan sedikit kegembiraan yang tak terkendali, tapi itu dengan cepat disembunyikan. Saat kegembiraan itu menghilang, dia sepertinya dengan santai melihat ke arah Wang Lin. Setelah mengetahui bahwa Wang Lin tidak memperhatikannya, dia sedikit santai. Tatapan wanita bernama Ge itu tertuju pada pedang besi. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Kemudian tangan kanannya bergerak dan dia menggambar rune dengan darah. Tanda serupa muncul di antara alisnya dan berkedip bersamaan dengan yang dia gambar seolah-olah mereka sedang memeriksa apakah mereka cocok. Kemudian rune itu tiba-tiba jatuh ke pedang besi. Pedang itu bergetar dan lingkaran cahaya menyebar.
Li Yuan menekan kegelisahan di dalam hatinya, melangkah ke dalam cahaya, dan mendarat di pedang. Dia berdiri dalam posisi yang aneh, dia berada di ujung pedang. Punggungnya menghadap Wang Lin dan wajahnya menunjukkan jejak kenangan. Saat kaki Li Yuan mendarat, mata Wang Lin menyipit dan menatap kakinya. Wang Lin sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan kilat melintas di matanya.